Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan terus studi kita kristalisasi di kitab 1 Raja-Raja. Tema kita ini akan mencoba mengulang sedikit pelayanan Elia, karena saya merasa ini sangat penting sekali. Karena banyak juga orang Kristen kurang memperhatikan pelayanan Elia dalam arti yang teraplikasi di dalam konteks perjanjian baru, ya. Karena Yesus di situ mengucapkan bahwa Elia itu sudah datang. Kita sudah baca kemarin, ya, ada di Matius pasal 11, ya. Saya coba baca lagi nih ayat yang ke-14. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Itu Yesus yang dimaksud di sini kalau Yohanes Pembaptis, ya. Dia adalah Elia yang akan datang itu. Tapi kemudian Elia itu sudah diterima. Pasal 17 ayat 11 mengatakan memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang. Tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka. Ini mereka ini maksudnya ahli Taurat, ya. Orang-orang Farisi, ahli Taurat, Sanhedrin. Jadi konteksnya di situ waktu itu Kayafas imam besar dengan 70 anggotanya. Jadi Elia sudah datang, ya. Jadi karena ini satu janji, ya, bahwa dalam Maleakhi kita sudah baca juga itu kemarin, ya. Katakan Maleakhi 4, ini saya baca nih pakai ILT. Lihatlah, aku mengutus Nabi Elia kepadamu sebelum datangnya hari Yahweh yang besar dan mengerikan itu. Dan dia akan mengubah hati ini ministrinya daripada Elia yang akan datang itu, ya, bukan Elia yang dalam sejarah itu waktu dia melayani di zaman Ahab, bukan itu yang dimaksud di sini. Dikatakan di sini, lihat aku mengutus Nabi Elia kepadamu sebelum datangnya hari Yahweh. Akan datang lagi jadi artinya Elia ini. Dan dia akan, ini ministrinya, dia akan mengubah hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak dan hati anak-anak terhadap bapak-bapaknya. Sehingga aku tidak datang memukul bumi sampai musnah. Jadi Elia akan datang dan dia akan melakukan pelayanan, ya. Dan kita tahu pelayanannya ini kemarin kita bahas menghadirkan, karena Yohanes Pembaptis itu seorang yang melayani sebagai memberi jalan lah, forerunner untuk datangnya Mesias, menegakkan kerajaannya. Itu sebabnya pesan daripada Yohanes Pembaptis adalah bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Jadi ministri Elia yang pertama itu menghadirkan, ya, memberi jalan kepada tegaknya kerajaan Mesias di bumi. Itu satu, ya. Yang kedua, ministri Elia ini adalah membalikan hati bapak kepada anak, anak kepada bapak. Dalam pengertian, nanti kita lihat ini pengertiannya. Ini yang akan kita bahas, ya. Kemudian sebelumnya, nah, kita lihat dulu lah, ya. Elia ini dipelihara Tuhan secara supernatural lah, ya. Dia karena pada zaman Ahab itu, Raja Ahab itu zaman di mana Israel oleh karena Izebel menyembah berhala, ya. Ahabnya juga ikut menyembah berhala, ya. Jadi zaman itu juga Tuhan mendisiplin itu Israel itu dengan cara tidak mendatangkan hujan 3 tahun kurang lebih. Dengan melalui ministri Elia bilang tidak ada hujan, ya, kecuali kalau aku yang mengatakannya sesuai dengan pimpinan Tuhan tentunya. Kemudian karena sudah tidak ada itu, ya, Elia harus dipelihara secara mujizat oleh Tuhan. Dia tinggal di Sungai Kerit, seberang Sungai Yordan itu. Kemudian dikasihlah burung gagak yang bawa roti daging tiap hari. Dan Elia minum dari sungai itu. Kemudian sungainya ini kering. Habis sungainya. Kemudian Tuhan pelihara lagi. Suruh datang ke Sarfat, ya. Itu daerah di luar Israel itu.
ketemu seorang janda di sana dan Elia dipelihara ya di sana ya. Dikasih tempat ruang atas, dia bisa apa dengan mujizat juga karena ada tepung minyak itu nggak habis ya. Kemudian kita melihat ya pelayanan Elia ini memang pelayanan yang supernatural ya dalam zaman Ahab itu. Kita tahu perbuatan-perbuatan Elia, barangkali nanti kita bahas satu-satu juga yang perlu saja ya. Tapi intinya bahwa Elia dipelihara oleh Tuhan secara mujizat. Ya, pada zaman itu nabi-nabi Baal juga dipelihara oleh Izebel. Karena Izebel dikatakan di situ punya meja. Ya, saya baca dulu. 1 Raja-Raja 18 ayat 19 ya, bagian terakhir aja ya. Ada nabi Baal di situ 450 orang. Kemudian nabi-nabi Asyera jumlahnya 400. Total jadi 850 yang perhatikan nih mendapat makan dari meja istana Izebel. Jadi Izebel ini ngasih makan untuk 800 nabi-nabi palsu, nabi Baal, nabi Asyera ya. Dan dia juga bukan hanya itu, dia membunuh juga nabi-nabi yang nabi-nabi Yahweh ya. Hanya ada Obadya tuh kepala istana yang dia menyembunyikan 100 nabi yang masih sisa. 50-50 taruh dalam gua, dia pelihara. Nah, Elia dah hidup dari meja Izebel ini. Elia hidup dipelihara Tuhan dengan caranya ya. Karena yang makan dari meja Izebel ini adalah nabi-nabi palsu itu. Ya. Nah, kita sudah lihat ya konteks dalam perjanjian baru Izebel itu siapa. Karena beberapa tindakan Izebel ini, karena dalam kitab Wahyu pasal 2 pasal 3 itu juga Izebel itu adalah yang simbol, tapi ada maknanya itu dalam Wahyu pasal 2 pasal 3 itu, gereja Laodikia itu ya. Tiatira kayaknya. Itu Izebel itu seorang yang mengaku nabi ya. Mengajar dia ya umat Tuhan. Nah di kitab Wahyu itu dikatakan dia mengajar dan menyesatkan ya umat Tuhan. Coba dulu kita baca aja ya, karena ini Izebel yang di sini nih penting juga ini ya. Wahyu pasal 2 gereja Tiatira nih kelihatannya ya. Nah ya, tuliskan ya ini ayat yang ke 20 pasal yang kedua. Namun aku memiliki beberapa hal terhadap engkau, karena engkau mengizinkan wanita Izebel. Wanita itu simbol daripada gereja. Izebelnya ini seorang yang dia menyebut sendiri namanya nabiah. Nabi palsu ini sebenarnya Izebel ini ya. Guru palsu lah. Karena dia mengajar dan menyesatkan hamba-hamba Tuhan, hamba-hambaku katanya, supaya melakukan percabulan dan memakan yang dikurbankan kepada berhala. Artinya menyimpangkan umat Tuhan sehingga menyembah berhala. Saya sudah nyatakan kemarin bahwa Izebel ini adalah seorang yang dalam dunia kekristenan, kita aplikasikanlah dulu ya. Kita identifikasi dulu. Sebenarnya mudah mengidentifikasi Izebel ini. Karena jelas perbuatan-perbuatannya. Pertama, dia menyembah berhala. Baal. Ya. Dalam dunia kekristenan berhalanya apa? Bukan Mamon, itu sebenarnya berhalanya itu kemuliaan manusiawi, kemuliaan yang manusia yang secara lahiriah. Tentu ditopang oleh Mamon, ditopang oleh reputasinya, ditopang oleh sekolah teologinya, bahkan barangkali ditopang oleh semuanya. Sehingga pendeta besar dalam kekristenan itu besarnya karena hal-hal lahiriahnya. Dia bisa menarik ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu orang. Dia bisa menarik uang sangat banyak. Izebel yang di sini nih di Indonesia aja ada ya, karena kasus itu bawa ke pengadilan dengan anaknya. Itu ada yang mengatakan di situ 4,7 triliun. Saya ulangi lagi. 4,7 triliun uang ditarik oleh Izebel ini. Dia membangun kerajaannya sendiri. Gedungnya besar. Yang saya dengar sih bisa menampung berapa 10.000 atau bahkan 15.000, saya nggak tahu.
sekitar segitu. Saudara bisa bayangkan itu, ya. Ada mejanya, dia punya mejanya. Nah, nabi-nabi palsu itu makan di situ, makan dari meja Izebel. Karena Izebel ini seorang yang mengambil otoritas suaminya. Ya, dalam kasus kebun anggur Nabot, ini Izebel ini merampas otoritas suami. Karena Yesus bilang, jangan di antara kamu, aku akan mendirikan gerejaku, kata Yesus. Dan jangan seorang pun di antara kamu jadi pemimpin. Dalam arti konteksnya di situ, jangan kau memiliki otoritas seperti kursi Musa dalam konteks perjanjian lama. Kalau dalam perjanjian lama memang ada kursi Musa. Itu dari Matius 23 ya. Teguran Yesus kepada orang Farisi. Memang dalam perjanjian lama memang ada kursi Musa. Makanya Yesus bilang, orang Farisi ahli Taurat sudah menduduki kursi Musa, punya otoritas dia. Karenanya kata Yesus kepada orang banyak, ikutin ajarannya, hanya jangan ikutin kelakuannya. Karena kelakuannya nggak beres. Terus ayat 8 dia bilang, tetapi kamu, di sini Yesus bilang murid-muridnya, jangan seorang pun di antara kamu disebut pemimpin. Dalam arti bukan nggak ada pemimpin, karena Yesus sendiri yang memberikan rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar. Jangan diajar pemimpin, artinya kau tidak punya otoritas atas gerejaku, kata Yesus. Kau tidak boleh merampas. Nah, ini kalau pemimpin Izebel ini merampas otoritas Yesus. Dia mengatakan, aku di sini pemimpin. Bagaimana caranya? Dia dengan memperlengkapi umat Tuhan, tapi menarik juga umat Tuhan kepada dirinya. Bukan hanya menarik umat Tuhan, uangnya pun ditarik dengan ajaran palsu. Baik perpuluhan, buah sulung, janji iman, macam-macam lah. Saya ulangi lagi ya, 4,7 triliun uang jemaat bisa ditarik itu oleh Izebel ini. Luar biasa ya. Kemuliaannya ya lahiriah, berhalanya itu ya lahiriah itu. Kemuliaan manusiawi. Sementara kalau umat pilihan Tuhan kan Christ in you, the hope of glory. Kemuliaannya batiniah. Umat pilihan Tuhan mah nggak kelihatan. Tapi kalau dalam kekristenan kemuliaannya itu, kalau orang bilang pendeta besar, dipakai Tuhan, diurapi lah, ditambah-tambah lah apa semuanya, biji mata Tuhan apa-apa. Tapi lahiriah itu. Karunia-nya juga karunia penyembuhan yang kelihatan begitu. Yang batinnya siapa yang tahu? Karena ternyata ini banyak Izebel kasus-kasus ini. Di ujungnya ya. Yang bukan di Indonesia ini saya sebut lah yang paling Izebel terbesar lah di dunia ini. Yang pernah terakhir saya dengar itu 600.000 dia bisa tarik orang. Bangun gedung katanya 1 kali kebaktian bisa 25.000. Barangkali 7 kali kebaktian. Terakhir ya udah kasus anaknya. Ini sekarang bapak dengan anak ini. Izebel ya, makanya plannya dia kebalikan. Nanti kita lihat bapak dengan anak ini yang pulihkan ini. Itu kasus kadang-kadang anaknya main saham apa semuanya pakai uang yang tarik dari jemaat itu. Masuk pengadilan juga. Kayaknya udah divonis ya, tapi sudah sempat akhirnya pending, akhirnya sudah meninggal akhirnya. Jadi itu banyak, itu yang kelihatan aja. Izebel ini banyak berkeliaran dia. Pokoknya gampang mengidentifikasinya. Pertama dia itu punya meja. Disitulah nabi-nabi palsu makan di situ. Kedua dia merampas otoritas, mengaku diri saya pemimpin atas umat Tuhan. Dia bukan hanya memperlengkapi, tapi dia menarik orang kepada dirinya dan narik duitnya. Yang kedua, ya. Yang ketiga, ya sebenarnya dia penyembah berhala. Izebel ini hanya baru ketahuan biasanya di ujungnya. Jemaat itu kadang-kadang ketipu dia, ya. Tapi umat pilihan Tuhan tahu lah ya, karena umat pilihan Tuhan ada pengurapan dalam batin, dia tahu ini Izebel ini. Jadi banyak ya Izebel dalam dunia kekristenan ini. Saya boleh coba identifikasi. Saya rasa umat pilihan Tuhan sudah ngerti lah yang mana ini, ya. Dia punya meja Izebel dan Elia tidak makan dari meja Izebel itu. Elia makan dan dipelihara oleh Tuhan secara ajaib. Atau bisa juga Elia ini dalam zaman ini ya bekerja sebagai Paulus. Bikin tenda ya untuk memenuhi kebutuhan. Pendeknya nggak masalah lah soal kebutuhan tuh makan, minum, pakaian apa Tuhan pelihara itu ya. Jadi sekarang mari kita melihat dulu ministrinya Elia ini ya. Di dalam konteks perjanjian baru, ministrinya Elia ini kelihatan sederhana, tidak membuat mujizat. Contohnya Yohanes Baptis. Yohanes Baptis itu ministrinya tuh
yang memberi jalan kepada Yesus, menunjuk inilah anak domba Elohim yang disembelih, ya, untuk menghapus dosa dunia. Dan dia juga memberi pesan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Dia memberi jalan aja, nggak bikin mujizat. Makanya ada komen di situ dalam Alkitab, Yohanes Pembaptis tidak membuat mujizat satu kali pun, nggak ada. Tapi apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis itu betul, itu aja, ya. Sementara jadi jangan bayangkan pelayanan Elia itu di konteks perjanjian baru itu artinya sama dengan pelayanan Elia yang penuh mujizat. Ya, Elia bahkan pernah bangkitkan orang mati itu, anak janda itu yang di Sarfat itu mati, dia bangkitkan. Jadi pelayanan Elia di dalam konteks perjanjian baru itu pelayanan yang biasa, menghadirkan kerajaan sorga atau memberi jalan supaya kerajaan Mesias itu tampil, supaya Yesus tampil. Jadi ini pelayanan Elia tidak membangun kerajaan sendiri, lain dengan Ijabel dalam konteks perjanjian baru ini. Oh, ini dia membangun kerajaan sendiri, ya. Dari mana saya tahu? Loh, ya jelas kok, narik murid kepada dirinya dengan ajaran palsu, narik duit juga, bangun gedung bagi dirinya. Ya, kadang ada label namanya langsung itu, atau ada nama dia, atau namanya berdasarkan ajarannya, atau macam-macam lah. Itu kerajaan itu. Namanya Ijabel ini kan kerajaan juga, kerajaan Israel, cuma disimpangkan oleh si Ijabel ini. Kalau Ijabel dalam konteks perjanjian baru itu kerajaan sorga, bilangnya gereja, tapi itu bukan gereja, itu kerajaannya dia sendiri, denominasi itu namanya. Pecahan-pecahan gereja karena sudah dirampas otoritas Yesus itu. Ya. Tapi umat Tuhan kan, karena sudah diajarkan, Ijabel ini mengajarkan juga nih dalam buku teologi itu saya lihat tuh, L. Berkhof itu, diajarkan di situ bahwa gereja itu ada dua katanya, visible church, ya inilah dia kerajaan-kerajaan manusia, denominasi yang kelihatan katanya, itu church, gereja itu. Nah, ada satu lagi katanya, invisible church yang nggak kelihatan, itu umat Tuhan yang semuanya yang lahir baru di muka bumi ini. Jadi ajaran Ijabel itu, visible and invisible church, itu udah nipu umat Tuhan. Sehingga umat Tuhan biasa aja, mau kemana? Gereja. Padahal gereja itu orang, bukan yang dibangun oleh Ijabel ini, itu kerajaan manusiawi, denominasi, pecahan gereja, ya. Jadi Ijabel ini dengan Elia ini bertentangan sekali. Elia itu pelayanan Elia di akhir zaman ini Yohanes Pembaptis itu menghadirkan kerajaan Mesias. Tampil dia hadirkan itu. Kalau Ijabel yang di sini dalam perjanjian lama, perjanjian baru konteksnya, dia membangun kerajaan sendiri. Sekali lagi ya, denominasi adalah kerajaan manusia. Kadang-kadang nama kerajaan manusia itu berdasarkan orang pemimpinnya, atau berdasarkan alirannya, atau berdasarkan sistem pemerintahannya, episkopal dan presbyterian dan sebagainya. Baptis, episkopal dan presbyterian. Jadi, dan ini banyak dalam Alkitab itu mayoritas sekali. Ijabel itu mayoritas. Kayak nabi palsu ya, selalu dalam Alkitab itu nabi palsu sedikit. Nabi yang benar itu sedikit, yang palsunya banyak sekali. Ketika Elia di Gunung Karmel itu, dia nantang itu, dia sendiri itu, yang di sana 450 barangkali. Jadi sedikit lah ya, saya juga udah pernah itu nulis itu. Tiap zaman selalu nabi yang benar itu sedikit, minoritas, kecil sekali. Satu orang banding 400 barangkali. Ya. Nah, ministri Elia, ya Elia konteks perjanjian baru ini kebalikan daripada ministri Ijabel dalam konteks perjanjian baru itu. Karena Ijabel bangun kerajaan sendiri, itulah denominasi. Kalau Elia di sini, kayak Yohanes Pembaptis, dia menghadirkan, jadi forerunner raja, menghadirkan, memberi jalan agar kerajaan surga ditegakkan di muka bumi ini. Dia nggak narik murid, nah ini dia. Ya, nggak narik, apalagi narik uangnya, uang jemaat, haram banget itu. Haram, betul-betul juga haram.
Paulus tidak pernah tarik uang itu. Petrus tidak pernah mau tarik uang. Siapa lagi? Yohanes, tidak ada lagi tarik uang. Kalau Paulus dikasih uang sama gereja di Filipi sekali-sekali, ya itu puji Tuhan. Tapi Paulus tidak pernah tarik, apalagi pakai ajaran perpuluhan, ajaran buah sulung dan macam-macam. Itu jelas dijebel. Tapi banyak orang ikut percaya. Ya. Jadi pelayanan Elia kebalikan pas dengan pelayanan Izebel di zaman ini. Di zaman ini, Elia zaman ini hanya memperlengkapi umat pilihan Tuhan, tidak menarik apapun. Karena Elia dipelihara secara gaib. Saat ini juga begitu. Barangkali burung-burung gagak, barangkali janda-janda Sarfat, barangkali macam-macam lah. Atau kayak Paulus di sini bikin tenda, terus pokoknya dipelihara lah. Yang jelas Elia tidak makan dari meja Izebel. Ya, udah jelas ini, makin jelas ini kelihatan nih pelayanan Elia. Menghadirkan kerajaan sorga, memberi jalan kepada Mesias, jadi forerunner ya, untuk hadirnya Mesias. Kemudian yang kedua, pelayanan Elia. Ini yang kita sebut tadi, pelayanan yang sederhana, bapak dan anak. Tapi apa itu artinya? Yang jelas pelayanan Elia ini, dalam Elia akhir zaman ini, dia fokus kepada rumah. Kalau saudara tahu kan bapak anak. Kalau Izebel, dia bisa bangun kerajaan sendiri, bisa bapak dengan anak masuk pengadilan, bisa, bukan begitu, memang ada yang begitu. Ya, kalau Elia kebalikannya, dia memulihkan fokus rumah dulu, bapak dengan anak. Artinya begini, yang pertama Pak, makanya bapak itu diangkat dulu supaya menjadi pemimpin rohani di rumahnya, mandiri dalam firman dan roti. Bapak menjadi nabi, imam, dan raja bagi seisi rumahnya. Itu makanya ada janji. Paulus bilang, percayalah kepada Tuhan Yesus, maka engkau dan seisi rumahmu akan selamat. Ya. Jadi bapak pelayanan Elia akhir zaman ini, dia memfokuskan seorang bapak harus punya kepemimpinan di rumahnya. Father leadership. Lain kalau Izebel. Izebel ini manajer ini. Karena dia itu kalau manajer ya, melakukan fungsinya planning, organizing, leading, controlling. Manajer itu ya, dia membuat rencana bagi dirinya, bagi kerajaannya itu. Kedua, dia pengorganisasian, bikin organisasi ya. Dia sudah tahu kan, dengan strukturnya itu, dengan segala apanya tuh, garis-garis komandonya itu. Tentu dia yang paling atas. Kemudian planning, organizing, leading. Dia memimpin, memotivasi seluruh anggotanya itu supaya melakukan apa? Bergerak sesuai dengan tujuan dia. Kemudian kontrol. Jadi harus melakukan kontrol ya, terutama uang. Karena uang itu tanpa uang nggak jalan itu kerajaan itu, ya. Organisasi itu nggak jalan. Makanya dia pakai ajaran Bileam juga dagang. Apa aja didagangkan, firman Tuhan lah, yang karunia lah, yang macam-macam lah, sampai minyak urapan. Katanya minyak beneran, saya pernah lihat di TV TBN, Trinity Broadcasting Network. Saya lihat, kalau saya sebut namanya saudara pasti tahu karena dia berkali-kali datang ke Indonesia ini. Tapi dia katanya udah bertobat. Dia jual minyak dengan harga $20 segini minyaknya. Di jemaatnya di sana dia punya 7.000-an kayaknya. Itu bisa dijual itu seluruh dunia. Bayangkan kalau $20 seminyak segini, kalau dia jual itu berapa itu apanya? Pemasukannya dari jual minyak. Ya. Nggak tanggung-tanggung ini, jebel-jebel ini. Oh, itu nanti jangan bicara surga dah. Dia sudah merampas otoritas Yesus kok. Nipu-nipu sana sini, ya. Jadi Izebel ini dia tidak fokus kepada bapak untuk menjadi mandiri karena dia tarik. Tapi pelayanan Elia justru membangun supaya bapak di dalam tiap rumah itu berfungsi sebagai nabi, raja, imam bagi seisi rumahnya. Dalam hati bapak
memperhatikan anak-anaknya. Anak-anaknya kembali mengakui kepemimpinan Bapak. Jadi fokus rumah demi rumah, itulah gereja, itulah organisme, itulah Elia akhir zaman yang akan menghadirkan kerajaan sorga. Bapak ini nggak narik orang kepada dirinya, narik umat Tuhan. Dia nggak narik uangnya, apalagi dia akan mandiri, seorang bapak. Ya itu sekarang dibantu seorang ibu yang barangkali bekerja juga ya, terserah. Yang jelas kepemimpinan bapak itu jelas. Bedanya di ini pelayanan Elia itu membangkitkan kepemimpinan bapak. Kalau pelayanan Ijabel itu membangkitkan kepemimpinan manajer. Kalau bapak kan kenal anak-anaknya. Seorang gembala yang baik kata Yesus itu mau mati bagi dombanya. Ya. Kalau bapak kayak saya punya anak 3 kami, ya saya kenal anak saya dari kecil, dari mulai keluar dari itu saya lihat. Saya kenal mereka. Saya mau mati bagi mereka. Karena saya pernah lihat juga, pernah kasih tahu juga. Kalau manajer, kenal aja enggak. Nggak ada di mimbar aja, dia ngomong begitu, dapat tarik duitnya, begitu. Nggak pernah dia membangkitkan. Karena kalau dia membangkitkan bapak begini, ya kehilangan jemaatnya. Karena bapak ini harus mandiri, terlepas dari semuanya. Seorang bapak itu harus mandiri dalam firman dan roti, memimpin sisi rumahnya sebagai raja, nabi, imam. Itulah pelayanan Elia akhir zaman. Fokus kepada bapak, fokus kepada rumah, fokus kepada apa ya? Ya supaya anak-anaknya pulih juga. Itu satu ya, pelayanan Elia akhir zaman. Yang kedua, pelayanan Elia itu bersifat relationship. Ya toh, kalau seorang bapak dengan sisi rumahnya kan relationship. Lain kalau manajer. Kalau manajer itu fokusnya proyek. Ya. Ada apa? Kalau bapak itu people oriented, berfokus kepada orang-orang di dalam sisi rumahnya itu, fellowship-nya, relationship-nya. Kalau ini project oriented. Tahun ini kita dapat jemaat segini. Tahun ini pada proyek. Karena mereka nggak ada fellowship, orang cuma datang saling melihat belakang kepala. Nggak ada fellowship, nggak kenal bahkan. Datang pergi dalam satu gedung. Fokus bukan relationship. Bahkan jadi fokusnya kepemimpinan si Ijabelnya ini. Programnya si Ijabel ini. Organisasi si Ijabel ini. Semuanya fokusnya ke situ. Kalau bapak di sini pelayanan Elia akhir zaman, itu fokusnya relationship. Membangun hubungan keluarga. Karena gereja adalah keluarga dalam arti yang sebenarnya. Jangan keluarga besar kayak begini, nggak jelas ini. Bukan keluarga ini. Ya. Gereja itu keluarga dalam arti saling kenal, makan bersama, hidup bersama, kayak gitu. Itu ya bedanya pelayanan Ijabel dengan pelayanan Elia. Kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya, ya, kesimpulannya, umat pilihan Tuhan di akhir zaman ini, saya percaya fokus pelayanannya menghadirkan kerajaan sorga. Dia nggak bangun kerajaan sendiri, nggak tarik orang kepada dirinya, apalagi tarik duitnya, itu nggak mungkin. Umat pilihan Tuhan di zaman ini nggak. Pelayanannya sederhana bahkan. Barangkali nggak ada mujizatnya, kayak John Baptist, nggak ada bikin mujizat satupun. Membangun, tapi dia menghadirkan kerajaan surga, itu satu. 2, fokus pelayanan Elia akhir zaman itu selalu rumah. Bagaimana seorang bapak bisa bangkit sebagai pemimpin yang mandiri, memimpin sisi rumahnya. Itulah dia gereja, itulah dia organisme. Cukup dulu itu ya. Haleluya, amin.